Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri dengan NIM channel D023025. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi pajak. Baiklah, yang pertama yaitu definisi dari penyusutan dan amortisasi. Menurut PSAK nomor 16, penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Sedangkan amortisasi dalam Undang-Undang Pajak yang diatur dalam pasal 11A Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa amortisasi dilakukan terhadap pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Selanjutnya yaitu harta yang dapat disusutkan dan penggolongannya. Berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan, untuk dapat disusutkan harta tersebut harus memenuhi kriteria antara lain. Yang pertama, diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode akuntansi. Yang kedua, memiliki suatu masa manfaat yang terbatas. Dan yang ketiga yaitu ditahan oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi. Sedangkan menurut pasal 11 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, pajak harta yang dapat disusutkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, harta berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan untuk memperoleh penghasilan. Dan yang kedua yaitu mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Harta tetap berwujud yang dapat disusutkan digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu golongan harta bukan bangunan dan harta bangunan. Yang pertama yaitu golongan harta berwujud bukan bangunan yang terdiri dari 4 kelompok. Kelompok pertama yaitu mempunyai masa manfaat 4 tahun, kelompok kedua mempunyai masa manfaat 8 tahun, kelompok 3 mempunyai masa manfaat 16 tahun, dan yang kelompok 4 yaitu mempunyai masa manfaat 20 tahun. Yang kedua yaitu golongan harta berwujud berupa bangunan yang terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok bangunan permanen yang mempunyai masa manfaat 20 tahun, dan kelompok yang kedua yaitu kelompok bangunan tidak permanen yang mempunyai masa manfaat 10 tahun. Selanjutnya yaitu ada dasar penyusutan. Dasar penyusutan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak adalah sama. Dasar penyusutan antara SAK, standar akuntansi keuangan, yaitu harga perolehan aktiva tetap ditambah dengan beban yang dapat dikapitalisasi pada perolehan tersebut. Selanjutnya yaitu ada cara perolehan dan penentuan harga perolehan, di mana terdiri dari 5 poin. Yang pertama, harta tetap yang berasal dari pembelian. Yang kedua, harta tetap yang diperoleh melalui pertukaran. Yang ketiga, harta tetap yang diperoleh karena hibah, bantuan, sumbangan yang memenuhi syarat warisan dan bantuan. Yang keempat, harta tetap berasal dari pengalihan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengalihan usaha. Dan yang kelima yaitu harta tetap berwujud yang dibangun sendiri. Selanjutnya yaitu ada metode dan tarif penyusutan serta amortisasi. Jadi beberapa perbedaan metode penyusutan menurut standar keuangan dan menurut Undang-Undang Pajak. Yang pertama yaitu berdasarkan waktu, ada metode garis lurus atau straight line dan metode saldo menurun atau saldo menurun ganda. Yang kedua berdasarkan penggunaan, ada metode jam jasa, service hours, dan metode jumlah unit produksi. Dan yang ketiga berdasarkan kriteria lain yang terdiri dari metode jenis kelompok, metode anuitas, dan sistem persediaan. Sedangkan menurut metode penyusutan yang boleh digunakan menurut Undang-Undang Pajak yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Selanjutnya yaitu metode dan tarif penyusutan serta amortisasi. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan kelompok masa manfaat dan tarif amortisasi harta tak berwujud, di mana terdiri dari kelompok yang pertama yaitu kelompok harta yang berisikan ada masa manfaat dan tarif. Dan di sini ada kelompok pertama yaitu masa manfaat 4 tahun dengan tarif penyusutan garis lurusnya sebesar 25% dan saldo menurun 50%. Kelompok 2 yaitu 8 tahun dengan tarif penyusutan garis lurus 12,5% dan saldo menurun 25%. Dan kelompok 3 yaitu 16 tahun dengan tarif penyusutan garis lurus 6,25% dan saldo menurun 12,5%. Dan yang keempat yaitu masa manfaat 20 tahun dengan tarif penyusutan garis lurus 5% dan saldo menurun 10%. Yang kedua yaitu pendirian, dan yang
yang terdiri dari pendirian dan biaya perluasan. Nah, tarifnya juga sama dengan tarif penyusutan pada huruf pertama. Dan yang ketiga, yang terdiri dari hak penambangan, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber dan hasil alam lainnya. Metode satuan yang digunakan yaitu tarifnya produksi setinggi-tingginya sebesar 20% per tahunnya. Dan yang keempat yaitu hak pengeluaran di bidang minyak bumi dan gas alam. Nah, metode yang digunakan yaitu satuan produksi. Yang kelima yaitu pengeluaran sebelum operasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, persentase tarif penyusutannya sama dengan angka 1. Kemudian ada harta berwujud yang dapat diamortisasi. Menurut pasal A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, harta tak berwujud mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, antara lain: yang pertama, harta tak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, sedangkan perlakuan pencatatan terhadap harta tak berwujud sama dengan perlakuan akuntansi terhadap harta berwujud. Yang ketiga, harta tak berwujud dicatat sebesar harga perolehan pada tanggal diperoleh. Dan yang terakhir yaitu harga diperoleh harta tak berwujud sama dengan jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar dari harta yang diperoleh. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.